Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ada 3 masalah besar umat Islam itu. 1, kemiskinan. Oke. 2, kebodohan. 3, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba, baik pada internal dan eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhaman nafsa fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi istafahu rabbuna fatazakka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil wafa wa ba'd. أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Beliau ini namanya hampir tafaul. Nah, beliau tafaulnya kepada Muhammad dan nampaklah dari karya-karya yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah. Maka muncul kampus, muncul perhatian pada aspek ekonomi, muncul perhatian pada aspek kebangsaan, karena memang melekat pada sifat tafaul nama. Dan tidak sekedar perhatian, tapi harus punya dasar-dasar dari nilai keislaman. Karena itu tafaul keduanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi bagaimana caranya memberikan perhatian pada sifat sosial, tapi punya dasar-dasar fikih keislaman yang kuat. Kita doakan mudah-mudahan istiqamah di dalamnya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita ini punya 2 dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Karena itulah sejak Adam alaihissalam diciptakan dan diberikan misi sebagai bumi. Ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi kalau Anda keluar dari bumi pun sedang di bulan, Anda misalnya di astronot tuh, tugas di bulan, masih sholat nggak? Puasa nggak? Puasa nggak? Sholat nggak? Jadi setiap kita masih berpijak, dimanapun kita berpijak, maka berlaku hukum syariat yang menyesuaikan dengan tempat yang kita pijak. Nah, karena kita sekarang umumnya berada di bumi dan tidak mungkin kita memijak bumi semuanya, maka di tempat yang kita pijak itu yang kita makmurkan. Karena itu warga Indonesia punya kewajiban memakmurkan Indonesia, dan puncaknya adalah nilai kebangsaan, yaitu Indonesia. Jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan nilai-nilai keislaman, maka kita bisa simpulkan tidak ada pertentangan antara ajaran-ajaran Islam dan dasar-dasar kenegaraan kita. Jadi jangan pernah dipertentangkan. Ya, ada yang pernah ditanya begini, Pak, bagaimana hubungannya antara Pancasila dengan syariat Islam? Maka jawabannya, hubungannya baik-baik saja. Mencari rezeki itu bagian dari ibadah. Thalabul halali fardun ba'dal faraid. Jadi insya Allah jikalau bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak pergi bekerja sama seperti kita beribadah, niatnya akan lain. Karena itu mencari al-halal. Bapak ibu, bapak-bapak pergi keluar rumah mencari yang halal untuk siapa? Untuk anak dan istri. Semangat bekerja, semangat berbisnis, itu harus semangat jihad. Kenapa? Ini ada dalam surat Shaf ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi bisnis itu adalah jihad.
Kalau jihad harus serius, jangan meleng dan jangan kalah sama orang lain. Fardu kifayah, ibadah, ini adalah jihad. Al-Quran memberikan janji akan memberikan kemakmuran kepada orang yang beriman dan bertakwa. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu-pintu rezeki. Artinya jangan korupsi. Nah, di Indonesia masih ada koruptor tidak? Masih ada menteri yang ditangkap tidak? Masih ada bupati yang ketangkap tangan tidak? Katanya mereka saum Ramadan. Nah, itulah janji Allah, harus iman dan takwa. Kita harus banyak bertaubat. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Allah, akan diberikan hujan, akan diberikan air, akan diberikan semua kelengkapan-kelengkapan. Karena Allah marah sama kita, rezekinya diturunkan. Allah senang, akan ditambah. Harus berorientasi kepada kualitas. Ada satu hadis riwayat Aisyah, innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutkina. Sesungguhnya Allah senang jikalau melihat seorang hamba, jikalau melakukan sesuatu dilakukan dengan sebaik mungkin. Ada pepatah mengatakan, if you commit to quality, success will commit to you. If you not, he will not. Jikalau Anda komit kepada kualitas, sukses akan memihak kepada Anda. Jikalau Anda tidak, maka tidak akan datang. Istilahnya beginilah, kalau ada tentang kolbu wa ma kolbu, jagoannya Agim. Kalau tentang zikir wa ma zikir, jagoannya Ustadz Arifin Ilham. Kalau tentang menghafal Quran halaman atas, tengah, bawah, nomor berapa harus menyebut Ustadz Adi Hidayat. Kalau menyebut ekonomi syariah, mau nggak mau harus menyebut Syafi'i Antonio. Itu namanya kita berkomit kepada kualitas. Ternyata kemakmuran tidak bisa diwujudkan kalau tidak adil. Jadi Mas ini bolak-balik tuh. Kemakmuran tidak bisa diwujudkan jikalau tidak adil. Jadi kalau proyeknya, kata orang Sunda mah dikekepan ku manehna wae, hanya segelintir orang yang menguasai proyek-proyek di Indonesia, Indonesia nggak bakalan makmur. Dalam surat Al-Hasyr dikatakan, kailayakuna dulatam bainal agniya iminkum, supaya harta itu adil merata, tidak terkumpul di sebagian saja. Nah, yang sangat berbahaya ketika pengusaha jadi penguasa. Nah, ketika penguasa jadi pengusaha, karena dia membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Ini adalah masalah besar yang ada di bumi Indonesia yang harus kita pikirkan dan kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemakmuran kepada kita dan mudah-mudahan Allah memberikan keadilan kepada kita bersama. Sebagai pamungkas, untuk mewujudkan keadilan itu sangat banyak, tapi minimum ada 7 yang harus kita lakukan. Coba ulangi bareng-bareng. 1. Fardul kifayah. 2. Bisnis adalah ibadah. 3. Proses bisnis harus dengan ruh jihad. Yang keempat, memastikan iman dan takwa. Yang kelima, banyak istighfar agar Allah tidak marah kepada kita dan kita mengoreksi yang kekurangan-kekurangan, operation, marketing, finance. Yang keenam, harus berkualitas. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas, the best nation for the world human being. Dan yang ketujuh, memang harus dibagikan supaya berkeadilan. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pada saat waktu yang mulia ini maka ampunkanlah kami dari segala dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutuplah segala aib, cacat, kekurangan diri kami di hadapan manusia, di hadapan-Mu nanti ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir dalam perjalanan kebaikan, sampaikanlah ke tujuannya dengan selamat ya Allah.
wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik untuk kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat. Menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Angkatlah segala wabah, penyakit, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari negara kesatuan Republik Indonesia dan dari negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.